dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala hari ini. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah Allah turunkan rahmat dan maghfirah. Semoga kita dipanjangkan umur, sehat badan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lidah kita, mulut kita yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak henti-hentinya. Di setiap hari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan salawat yang kita baca menjadikan kita semakin cinta kepada baginda Nabi. Dan berpukuala serta bapak ibu-ibu guru dari 4 kecamatan dan juga rombongan mau dari guru dari marilah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilimpah taufik dan hidayahnya ini kita diberi kesempatan dan guru-guru pendidikan agama Islam di 4 kecamatan di Kabupaten Batora serta hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang dirahmati, dimuliakan dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ulun perlu klarifikasi ya. Ngaran ulun tadi ada adiknya, betul adik. Hotel Delta ya. Jamaah Hotel Delta. Hotel Delta ya.
matun wa tariqah ahammu minal maddah. At-tariqah ahammu minal mudarris wal mudarris ahammu wal ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Yang ngerti bahasa Arab barangkali sudah tergambar apa maksudnya. Ya, sudah paham ya? Bahwa materi sebuah pembelajaran itu penting, muhimmah, tetapi tariqah atau cara dalam menyampaikan pembelajaran itu jauh lebih penting. Kemudian guru yang menyampaikan materi itu lebih penting daripada tariqah. Dan ternyata Bapak dan Ibu, roh atau jiwa seorang itu jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Ini barangkali yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja Guru PAI tadi, bahwa dalam rangka meneladani Rasulullah SAW itu adalah sangat penting sekali bagi kita semua, termasuk bagi guru PAI. Baik, terima kasih kopinya. Mulai tadi sudah menghadang-hadang. Kadang posisi beliau sebagai seorang murid dan posisi beliau sebagai seorang guru. Ketika malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah disampaikan kepada beliau, beliau mendengarkan, menyimak kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Berarti posisi Rasul waktu itu sebagai murid, Jibril gurunya. Ketika apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu dibawa Rasul kepada umat, disampaikan kepada umat, maka berarti posisi Rasul sebagai guru dan umat sebagai murid. Jadi kita sudah memahami bahwa Rasulullah itu sebagai murid dan sebagai seorang pendengar dan sebagai seorang penyampaian. Artinya bahwa yang namanya guru itu jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mendengar, karena perlu pelajaran yang diperlukan. Masuk ke ceramah ini sebagai guru agama Islam fungsional juga sering mengikuti pembinaan ya. Termasuk hari ini sebenarnya jadwal pembinaan ya, di Mas Islam membina hubungan agama baik yang fungsional maupun yang non PNS ya, sebagaimana juga barangkali kamu semacam apa namanya prioritas ya untuk menyampaikan hal ini. Dari sini tadi jangan aasaan, jangan ragu-ragu. Ya, sebenarnya apa yang saya sampaikan tentu juga untuk pribadi saya. Ada 7 kunci berkah seorang guru, dan 7 kunci berkah ini dipinjam kalimatnya dari Dinas Pendidikan Nasional. Dari 1 sampai 7 itu untuk menyampaikan, untuk memudahkan dalam menyampaikan, meminjam istilah yang digunakan Dinas Pendidikan Nasional. Yang pertama adalah TK, yang kedua SD, yang ketiga SMP, yang keempat SMA, yang kelima S1, yang keenam S2, dan yang ketujuh nanti S3. Semuanya itu ada maknanya,
Kita berangkat dari TK dulu. Ternyata TK itu adalah singkatan dari taubat kita segerakan. Apa hubungannya dengan profesi sebagai seorang guru? Apa hubungannya taubat itu dengan profesi sebagai seorang mubalik, sebagai seorang dai, ya, ustaz, ustazah? Karena Bapak dan Ibu, kita ini ibarat sebuah samprong lampu. Samprong lampu itu kalau bahari sebelum ada listrik menggunakan lampu. Lampu samprong. Lampu itu mewah. Lampu samprong itu ketika kacanya itu tidak dibersihkan, maka semakin dari kotor. Dan ketika kacanya itu penuh dengan kotoran, samprongnya itu penuh dengan kotoran, jangankan memberikan cahaya kepada orang lain, untuk dirinya redup dan akhirnya asapnya itu terlalu tebal sehingga bisa padam. Kalau kita sebagai guru, Bapak dan Ibu, kita ini perlu dibersihkan jiwa kita. Ini yang pernah diadukan oleh Imam Syafi'i kepada guru beliau yang bernama Waqi'. Kalau ibu ziarah makam Syafi'i di Mesir itu, sebelum masuk ke area makam Imam Syafi'i, depannya itu ada makam Imam Waqi', guru beliau. Tertulis di situ sebuah kalimat yang bagus sekali untuk kita pegang sebagai seorang guru. Syakautu ila Waqi' fa'arsadani ila tarkil ma'si akhbarani bi annal manur wa nur la yubda lil 'asi. Imam Syafi'i itu ceritanya sudah 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Sejak 9 tahun sudah hafal sekian ribu. Tapi kenapa? Suatu saat Imam Syafi'i merasa kesulitan dalam pelajaran. Padahal sejak tahun sudah sekian habis sudah hafal. Tapi kenapa itu mendapat kesulitan dalam menghafal pelajaran? Lalu kemudian mengadu kepada guru beliau. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku tentang kesulitanku dalam menghafal pelajaran. Maka guru beliau mengatakan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guru, kata Imam Syafi'i, mengajarkan kepadaku, memberikan semacam petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Ternyata perbuatan dosa yang kita lakukan, mohon maaf Bapak dan Ibu, itu yang mengurangi keberkahan ilmu yang ada pada kita. Tinggalkan perbuatan maksiat, kata guru beliau. Kemudian wa akhbarani bi anna al-ilmu, menjelaskan kepada bahwa wa Allah yubda bil-'asi. Ilmu tidak diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Ada beberapa ilmu, mohon maaf, tadi mencari uang Bapak dan Ibu, bukan mencari duit, bukan mencari duit. Menerima apa? Tidak akan terjadi transfer ilmu dengan mudah. Makanya salah satu cara Bapak dan Ibu, salah satu cara yang penting, kalau anak murid itu ngantuk dan didiriakan di depan kelas, tapi suruh mengambil air wudhu, itu mendidik. Pesan pertama yang ingin saya sampaikan, kalau guru kita tuh ngantuk di dalam kelas, jangan didirikan di depan kelas, supaninya apalagi dijemur di halaman sekolah. Kalau dia ngantuk, suruh ngambil air itu mendidik namanya. Termasuk kita. Pesan berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa jangan pernah tinggalkan ngambil ilmu. Jangan pada wudhu biar sebelum mengajar. Ulun diberikan kebebasan dari menyampaikan. Jangan pada
harus ngambil wudhu. Berwudhu dahulu hanya 2 kukur. Jangan dari dulu 2 kukur itu. Transfer ilmu akan mudah dilakukan. Berkah ilmu kita. Makanya di pondok-pondok pesantren itu minta maaf, minta raya. Kenapa di pondok pesantren itu berkah sekali? Karena memang ustadznya itu insya Allah wudhu sebelum ngajar. Nah, coba itu pegang dan gawi. Sebelum turun dari rumah minimal, kalau batal itu urusan kedua. Pokoknya sebelum turun dari rumah minimal, sebelum turun dari ibu-ibu, bapak-bapak, profesi sebagai seorang guru itu luar biasa beratnya, luar biasa beratnya. Kalau kada sabar bisa gigit anak-anak. Kalau mau ampusahum, Allah fastaghfiru dan seterusnya. Rakaat kedua surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Insyaallah kalau kita sering salat sunat taubat, rasa nyaman berpandir gitu. Karena jiwa kita bersih. Jiwa kita bersih. Termasuk transfer ilmu itu akan mudah kita berikan, kita lakukan. Sekali lagi, ini ibarat lampu itu harus samprong bersih kacanya biar bapak memberikan cahaya kepada lain. Pertama adalah TK. Yang kedua SD. Ternyata SD telah singkatan dari sholat. Jangan tinggalkan. Usahakan. Sholat duha itu jangan ditinggalkan, disempatkan. Insya Allah sempat. Ada waktu istirahat mungkin bisa dilakukan di sekolah. Ada waktunya kita melakukan sholat duha. Ketimbang kawan-kawan kita, keluarga kita yang kepohumaan itu pun mereka sempat supaya rumput ikut tumbuh di sekitar padi itu. Tapi ketika kita menanam padi, jangan harap. Ketika kita menanam rumput, jangan harap padi bisa tumbuh. Padi, rumput ikut tumbuh di sekitar padi itu. Tapi kalau kita menanam rumput, jangan harap padi ikut tumbuh. Apa artinya? Ketika kita melakukan ibadah, orientasinya untuk kepentingan akhirat, dunianya akan kita dapatkan. Tapi ketika kita melakukan ibadah yang orientasinya hanya untuk kepentingan dunia, akhiratnya kita dapatkan. Artinya apa? Kalau kita mengharap, dalam hadis disebutkan, dalam surga ada terdapat satu pintu, yuqalu lahu ad-duha. Yang pintu itu diberi nama dengan nama ad-duha. Idza kana yaumul qiyamah, apabila tiba hari kiamat, nadal munadi, malaikat berseru, aina alladzina yudawimuna 'ala ad-duha. Ayo, siapa orang-orang yang rutin istiqomah dalam melakukan sholat duha? Silakan masuk ke dalam surga dari pintu yang disiapkan, yaitu pintu yang bernama ad-duha. Itu untuk orientasi akhirat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita melakukan ibadah orientasinya akhirat, dunia akan kita dapatkan. Kita sudah hafal semuanya kan? Doa, ya doa salat duha. Kalau rajakiku di bumi, fa'ujidhu mawjudan fa'asbithu. Doa itu semuanya orientasinya untuk kepentingan dunia. Beban itu keluar dari seseorang yang suka salah. Jadi ini hari Bapak Ibu TV waktu. Jadi kita bikin wawancara. Apa yang menyebabkan beliau itu sukses? Sukses beliau itu cerdas, luar biasa. Jam 3 malam. Beliau mau
Saya kata beliau sejak SMP sampai sekarang hampir meninggalkan ini. Jadi kunci cerdas kita tuh hajat. Buka maka muda terpuji dia di sisi terpuji di sisi Allah karena terpuji di sisi kita yang kamu Allah segera ini salat yang didapat SD malam tahankan pada SMA ternyata SMA itu penting bagi kita dalam selalu membaca Al-Quran. Dan bujuk-bujuk sebagai orang agama, jangan kadang membaca Quran setiap hari. Kalau kita hanya membaca Quran bulan Ramadan hanya setahun sekali, bukan guru agama itu. Bukan guru agama itu, tapi insya Allah di sekolah yang ada, sekolah mengajar, alhamdulillah. Nah, jadi Masya Allah dibaca sesuai maknanya Al-Quran, maknanya adalah bacaan. Kalau Quran itu harus dibaca berarti kita tidak menjadikan Quran sebagai Al-Quran. Saya ingin menyampaikan bahwa Quran itu bagus dibaca berurut. Pelajari anak-anak juga. Misalnya dibaca sebentar, besok lanjut sebentar. Lanjut lagi salat berjamaah dan Quran guru aman balik jadi masalah karena kita sudah baca Quran anak-anak TKW dan sebagainya. Jadi kenapa ini sampai ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Quran harus Quran seperti ini akan mendapat kelebihan. Dan yang pertama adalah masing-masing mendapat pahala mendengar. Nah, masing-masing mendapat pahala membaca dulu. Suaminya membaca, istrinya membaca. Yang kedua, masing-masing dapat pahala mendengar. Ketika suaminya membaca, istrinya mendengar. Ketika istrinya membaca, suaminya yang mendengar. Yang ketiga, pahala belajar. Yang ketiga, apa? Pahala. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang mau mengajarkan orang lain. Kalau sekali lagi minta maaf, kalau kalian mau kawin mereka itu maka luar biasa. Karena di antara kita yang meninggal laki pasti itu terjadi. Yang namanya rumah tangga itu kalau tidak meninggalkan pasti ditinggalkan. Itu pasti terjadi. Kita ini asalkan panjang, asal umur panjang. Kalau kita tidak mendahului atau kita yang didahului. Kalau kita nih hari-hari 20 tahun yang lalu, sejak 20 tahun yang lalu, bahkan mungkin sejak 25 tahun yang lalu, hari-hari mengaji dengan cara seperti itu, maka satunya nanti meninggal mendahului, itu akan berkesan sekali. Ini yang dikatakan oleh Roma Irama. Kalau sudah membaca, tidak ada pahala pendengar, tidak ada pahala belajar, tidak ada pahala mengajar. Langsung mengatakan, yang paling di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan melajari orang ngaji ini yang paling afdal keluarga kita. Belum minta maaf, minta rela lihat hari itu 100 orang belum ada satu yang menggawi seperti itu. Belum yakin, jarang ada orang yang mampu menggawi seperti itu. Nas'aluka ya Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim
Malikul Kudus dan seterusnya sampai kepada Sabur, Asmaul A'zam, ya Hanan ya Badi As-Samawati wal Ard ya Zal Jalal wal Ikram. Lalu kemudian berdoa, nas'aluka bismikal a'zam wa bikul ismin wala kasamaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw jauh lah mas. Hah? Bapak ada jauh bang. Jadikan Al-Quran yang baru kami baca ya Allah menjadi penyiram hati Ada kami banyak jodoh muridnya. yang barangkali saat ini sedang gundah, sedang gelisah, sedang resah. Karena hati manusia itu ada yang segar, ada yang layu, ada yang mati. Kalau hati kita segar, biar dirangkuti orang, rasa disinggungi orang. Tapi kalau hati kita layu, orang tak boleh rasa menguliti. Ada orang tak boleh ya. Rasa Tersinggung. hati ini Bapak Ibu, hati ini ada tiga, jadi hati yang segar, hati yang layu, hati yang mati. Kalau hati kita layu masih bisa dipupuk, masih bisa disiram, ada harapan untuk segar kembali. Tapi kalau sudah mati, sudah menunggu harapan harus dicari. Susah cari obatnya kalau hati mati. Jangan sampai hati itu mati Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar hati tidak mati? Banyak berdoa. Abdullah bin Mas'ud ditanya, Abdullah bin Mas'ud istri berkepanjangan, ibarat jatuh tertimpa tangga, tangganya diinjak hamil ke-12. Sakit luar biasa. Sering silaturahmi dengan ulama yang ketika berbanyak baca Quran. Ada macam kau masih sakit hati, hatimu telah mati. Allah gantikan ya Allah hati dengan kabar karena ibarat kembang kalau masih layu bisa dipupuk, bisa disiram. Tapi kalau sudah mati, copot itu kembang, lempar ke samping. Kalau yang bawa dipupuk baru bisa disiram. Dan seperti itu, kalau kembang mati ada bisa disiram lagi. Salah satu penyebab hati ya. SMA kita percepat S1. S1 ternyata sedekah dilakukan. Biar 2000 tapi hari-hari bersedekah. 2000 tapi hari-hari bersedekah. Kalau di kota-kota itu kan ada itu dan bukan ashabul bid'ah itu kan. Ashabul bid'ah. Kalau kita bersedekah setiap hari, siapkan kotak kosong. Siapkan botol. Aqua mungkin hari-hari kita buat duit di situ, tapi jangan kelihatan cucu. Kalau kelihatan cucu tempatnya ke botol. Seminggu sebulan antar ke panti asuhan. Itu sama dengan sedekah. Terus lanjut S2 sering silaturahmi. Yang ketiga S3 salat subuh selalu di awal waktu. Karena kunci berkah itu. Masa buru-buru baik supaya subuhnya jam 6. Kan ada pas itu. Ada sembahyang doa. Nyambung. Ada pas itu. Ada pas kalau buru-buru baik itu sembahyangnya jam 6 subuhnya. Artinya buru-buru baik itu ya salat subuhnya berjamaah kan. Kalau perlu jadi imam kita di masjid, masya Allah. Aku ingin menampilkan bahwa aku adalah guru baik. Kan seperti itu. Aku adalah guru baik. Siapa dulu dong saya? Saya adalah guru baik. Nah, seperti itu. Bukan ria, kita bukan ria. Tapi harus kita tampakkan ke masyarakat bahwa kita sebagai guru agama, kita jadi panutan di masyarakat. Jangan sampai guru agama kada turun ke langgar, kada turun ke masjid sholat berjamaah ya, atau sembahyang subuhnya kesiangan. Jangan sampai seperti itu. Baik, adakah yang bisa
TK itu segera. 2 SD sholat duha. 3 SMP salat malam tahan. Terus lagi SMA selalu membaca Al-Quran tiap hari. Terakhir kata Bapak tadi S1 bukan S1 sedekah di nomor 1 Kak. Walaupun 2000 tapi setiap hari rutin. Terus lagi S2 sering silaturahmi karena silaturahmi itu menambah panjang umur, menambah rezeki jar Bapak tadi. Yang lagi terakhir yaitu bukan S3 salat subuh di awal waktu. Salat subuh selalu. Nggih, salat subuh selalu dan di awal waktu. Ini yang belum minatin semua yang taubat hadiahnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ada jadi dibagi 2 aja. Kalau yang lainnya dapat juga coba ada belum minatin. Peringatan bulan Maulid Rasul pada hari ini, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa seluruh keluarga kami, baik keluarga kami yang hidup ataupun keluarga-keluarga kami yang sudah kembali ke pangkuanmu untuk selama-lamanya. Dosa yang kami lakukan secara sengaja ataupun dosa-dosa yang kami lakukan secara tidak sengaja. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, dengan berkat silaturahmi yang kami laksanakan pada hari ini ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan sakit kami ya Allah. Kau yang mendatangkan penyakit, Kau yang mendatangkan kesembuhan. Sesungguhnya tidak ada kesembuhan ya Allah kecuali kesembuhan yang berasal darimu, kesembuhan tidak tersisa sedikit pun penyakit lagi. Ya Allah, ya Rabbana, kabulkan hajat kami ya Allah. Hajat kami banyak ya Allah. Kau maha kaya, Kau maha mengabulkan ya Allah. Kabulkan hajat kami, kabulkan hajat dan cita-cita anak-anak kami. Kabulkan hajat ya Allah mereka-mereka yang pernah mengabulkan hajat kami. Kabulkan hajat siapapun yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Kabulkan hajat siapapun yang pernah mendoakan kami dengan doa-doa kebaikan. Kabulkan hajat ya Allah mereka-mereka yang pernah memaafkan kesalahan kami. Kabulkan hajat guru-guru kami ya Allah. Kabulkan hajat siapapun ya Allah yang karena mereka kami menjadi sukses hari ini ya Allah. Kami menjadi berhasil hari ini ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah untuk kepentingan dunia ataupun hajat untuk kepentingan akhirat ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, anak-anak yang berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang membahagiakan hati kami di dunia maupun di akhirat kelak. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang dapat menghantarkan jenazah kami sampai ke kubur ya Allah. Anak-anak yang mendoakan kami di atas kubur, anak-anak yang dapat mengirim kebaikan ketika jasad kami sudah terbungkus di alam kubur. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah dari anak-anak yang durhaka, anak-anak yang menyakiti hati dan perasaan kami, anak-anak yang menyebabkan kami lalai dari beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, Rabbana, jadikan kami jadi miskin yang puji di dunia kelak. Dan mohon kepadamu ya Allah untuk meningkatkan anak dan ketaatan padamu, beri mampu kepada Allah surga ya Allah, beri mampu kepada untuk membayar amal usia ya sana Allah benar wa alihi rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Terus yang kedua, kemarin kita ada edaran dari Bupati tentang Basnas pemotongan. Nah, semalam sudah dipotong hasilnya banyak, Pak.
Nah, 30 ribuan yang golongan 3. Jadi yang P3K itu termasuk di golongan 3. Nah, yang golongan 4 kan 2. Nah, laporannya kurang lebih gitu. Ya, golongan P3 pendulian datang lalu kami beragam pembelajaran dulu. Kalau dari haji tadi bahwa workshop ini ya ibaratnya terlanjur terpilih